Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sep Maulana Ridwan, cabang HMI Purwakarta. Saya akan mencoba menjelaskan tentang esensi keadilan sosial dan keadilan ekonomi, yang dimana materi ini dibawakan oleh Rakanda Andito Suigyo. Jadi hal yang pertama dibahas oleh Rakanda Andito itu adalah individu. Individu yang berarti individu, personal, atau organisme terkecil dari manusia yang membedakan satu dan yang lainnya. Jadi beliau berkata, apa sih yang membedakan satu dengan yang lainnya? Pasti sontak orang-orang berpikir bahwa satu hal yang membedakan satu dengan yang lain adalah lingkungan. Namun semua itu terpatahkan ketika beliau berargumen bahwa kenapa orang yang bukan hanya satu lingkungan, semisal ada orang yang berasal dari dataran tinggi, katakan gunung, atau orang yang berada di pesisir pantai. Namun ketika orang itu dalam satu pantai, apakah mereka akan sama persis karakternya? Tidak. Jangankan untuk misalkan di pesisir pantai, mereka satu rumah, satu atap, satu orang tua, makan di meja yang sama, dan juga berinteraksi dengan orang yang sama, namun mereka beda. Nah, apa yang menjadi faktor X dari orang tersebut bisa menjadi beda dalam hal karakter? Bisa saja satu dari di antara rumah itu ada yang pendiam, ada yang periang, ada yang suka ngomong, dan lain-lain. Jadi Rakanda Andito berkata bahwa eh, karakter seseorang itu dipengaruhi oleh penerimaan akal seseorang daripada hasil penerjemahan akal beliau terhadap tragedi atau peristiwa yang terjadi. Jadi ternyata paradigma selama ini yang berkata bahwa setiap orang dipengaruhi oleh lingkungan ada benarnya tadi, tapi bisa dibilang itu juga sesuatu yang bisa dibilang agak salah nampaknya, karena benar yang dikatakan eh, Rakanda Andito Suwinyo bahwa bukan hanya tentang lingkungan, tapi bagaimana dia memetaformosakan pikirannya terhadap lingkungan. Dan juga eh, beranjak pada kehidupan, perilaku orang yang bernilai disebut dengan sejarah yang terlewat, itu yang membedakan orang manusia dengan hewan. Nah, jadi kenapa hewan tidak memiliki sejarah? Kenapa hewan tidak bisa menulis sejarahnya sendiri? Karena yaitu dia, hewan itu tidak memiliki nilai perilaku yang ditentukan oleh akal dan juga perpaduan dengan emosi dan hati. Terus beliau berlanjut ke tahap dekonstruksi, yaitu beliau menjelaskan relasi manusia satu dan lainnya tidak akan sejajar, berpeluang terjadi penindasan jika salah satu mendapatkan akses pendidikan yang lebih, jadi menggiring ke arah-arah pemikiran untuk nantinya didekonstruksi. Bagaimana cara kita berpikir untuk menyelesaikan masalah, bagaimana kita diuji dengan suatu penggiringan opini, dan lain-lain. Jadi beliau menggambarkan keadilan dari berbagai persepsi. Jadi beliau berkata bahwa keadilan itu ada, dan jika ada dua keadilan maka dua-duanya itu bukan keadilan, karena keadilan itu hanya satu. Dapat dikatakan seperti itu. Jadi keadilan itu bukan perspektif, ada nilai ruhaniah atau terdapat nilai spiritual yang menjadi faktor berpengaruh pada hal itu disebut keadilan. Berbicara adil, pastinya adil itu berbicara tentang bukan hanya diri orang itu sendiri, tapi misalkan ada dua orang setuju jika itu pun bertukar tempat, katakanlah seperti ini, ada satu orang majikan dan satu orang pesuruh. Nah, ketika pesuruh itu disuruh dan kemudian digaji, misalkan katakanlah nama dari pesuruh itu adalah Udin dan tuannya adalah Dadan. Nah, Dadan itu menggaji dia dengan layak adalah takarannya seperti ini. Ketika Dadan berpikir bahwa gaji yang ia berikan itu layak, bukan hanya layak, tapi ketika dia
bertukar tempat dengan Udin, dia akan merasa itu layak. Nah, itu yang disebut dengan kontrak sosial atau kesepakatan sosial yang berbicara tentang keadilan. Orang yang adil pasti memiliki pengetahuan, orang yang adil pasti ditunjang dengan nilai spiritualitas yang tinggi. Orang yang adil pasti cerdik dalam menilai kondisi bukan hanya tentang intern dirinya, tapi tentang hal-hal yang berkaitan seperti hal-hal esensial walaupun kecil. Nah, level pengetahuan dari orang yang memang mempunyai pengetahuan. Hal-hal terendah dalam ilmu yaitu disebut dengan hal-hal teknis seperti kemampuan orang mengikatkan sepatu, kemampuan orang menyetir. Itu masih hanya pengetahuan yang hal-hal dinilai pengetahuan terendah. Terus ke tingkat 2, pengetahuan fungsional. Jadi bukan lagi tentang diri sendiri, sekarang lebih ke fungsional orang itu akan seperti apa dan mau seperti apa. Apakah dia akan berpeluang untuk menjadi orang yang bermanfaat atau tidak sama sekali. Pengetahuannya itu mulai mendominasi dirinya untuk mendorong ke arah yang lebih baik. Jadi itu adalah lanjutan daripada pengetahuan terendah dari hal-hal teknis, terus mengarah pada nilai yang memberikan nilai spiritualitas. Dan pengetahuan tertinggi adalah yang termasuk dalam pengakuan hal yang non fisik seperti penyembahan kita terhadap Tuhan. Apakah kita perlu menjelaskan apa yang kita lakukan dalam hal peribadatan itu? Perlu. Karena apa? Agar usaha dan doa kita itu menjadi terarah dan terukur. Tapi apakah akal kita akan cukup untuk menerjemahkan Tuhan soal kehadiran dan entitas dirinya? Tentu saja tidak. Karena apa? Kita memiliki keterbatasan soal pengetahuan itu. Kedua, soal umur. Jadi seseorang itu dibatasi untuk itu. Nah, kenapa kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana dia mencontohkan dirinya sebagai seseorang yang memperoleh kemerdekaan lewat penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan tertinggi adalah orang berpengetahuan karena dibagi lagi dengan kebaikan. Nah, pengetahuan sendiri harus dibarengi dengan nilai moral. Seperti itu. Dalam hal hubungan kita dengan orang lain atau hierarki sosial ada 3. Tadi Rakanda Andito menjelaskan bahwa pertama ada syarat saling membutuhkan, syarat saling kerja, dan syarat saling menguntungkan. Bila mana salah satu tidak terpenuhi, maka kontrak hierarki sosial itu dapat dikatakan cacat karena akan merugikan salah satu. Misalkan asas membutuhkan, saling membutuhkan, tapi ketika yang satu kerja, yang satu enggak, dan malahan tidak saling menguntungkan, tidak dapat diklasifikasikan sebagai kesepakatan hierarki sosial. Seperti itu. Nah, mengarahlah kita kepada keadilan ekonomi. Ekonomi menyangkut 2 aspek, yaitu aktivitas produksi dan konsumsi, yaitu kepemilikan. Nah, kita perjalanan pribadi, diajarkan dekonstruksi, cara menata ulang pikiran itu seperti apa. Nanti kita akan diarahkan pada hal-hal seperti kepemilikan pribadi itu baik atau tidak, apakah itu benar atau tidak, digiring opini. Nah, di sana kita belajar untuk bisa menata ulang pikiran. Selain menata ulang kepemilikan, bahwa kita belajar nilai spiritualitas itu sangat penting untuk bisa menghandle hal-hal yang dikatakan terlalu logika. Memang hidup ini harus berjalan bergandengan dengan logika, namun logika tidak bisa di depan keimanan karena semua yang menjadi dasar keimanan kita tidak bisa dijelaskan, dan juga berpeluang untuk terjadinya penyelewengan akal karena misalkan terjadi penggiringan opini. Katakanlah misalkan dalam contoh, kita itu harus adil, kita itu harus mempunyai sifat prihatin terhadap orang lain, kemanusiaan dan lain-lain. Jadi dalam hal kekayaan pun orang-orang itu harus berbagi. Jadi kita harus menentang kepemilikan perseorangan yang begitu besar karena itu akan menimbulkan dampak
yang sangat berbahaya. Misalkan katakanlah digiring opininya itu karena dia akan menjadi sumber oligarki, nantinya dia akan menjadi sumber yang membahayakan entitas semua orang karena dia sudah terlalu banyak eh, mempunyai kepemilikan. Jadi menurut saya diarahkan menuju cenderung ke komunisme. Namun tidak seperti itu karena kepemilikan itu adalah hak setiap orang jika itu dimiliki secara alami. Di mana kepemilikan itu menyangkut dua aspek lagi. Pengakuan atas hasil yang diklaim dan dapat pengakuan sosial. Juga kepemilikan adalah yang dimiliki secara alami. Jadi ketika ada orang yang berpaham komunis bahwa menentang atau sosialis, menentang paham yang sekiranya menentang kepemilikan orang lainnya di Indonesia, tidak ada asas yang membatasi kepemilikan seseorang selagi dia taat membayar pajak. Terus beliau membahas keadilan ekonomi dan keadilan sosial itu menjadi 4 kualitas manusia, yaitu manusia yang tahu tadi tapi tidak mau menjalankan, itulah adalah aspek baik ke buruk. Kenapa? Dia sudah mendapatkan metafisiknya secara di otak, dia sudah mendapatkan yang seharusnya ia dapatkan secara pengetahuan, namun dia tidak mau menjalankan. Itu adalah bentuk penistaan atau syirik terhadap apa yang ia miliki. Nilai-nilai kebenaran yang ia perjuangkan atau nilai-nilai kebenaran yang ada dalam dirinya tidak terpancar dengan sempurna. Kedua, manusia yang tidak tahu menjadi tahu itu buruk dan kebaik. Dengan usaha-usaha serangkaian usaha yang dilakukan, berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik setelahnya. Ketiga, manusia yang selalu melakukan pembenaran itu adalah buruk, buruk paling buruk, buruk ke buruk. Jadi orang itu tidak pernah mau merasa salah, orang itu selalu merasa bahwa dirinya berada dalam stereotip kebenaran. Jadi menganggap setiap aspek yang mengalami gesekan dengan dirinya, ia adalah salah, ia adalah orang yang tidak berpengetahuan, ia adalah orang yang bisa dibilang miskin ilmu pengetahuan dan lain-lain karena dia berpikir dia sudah menjadi tinggi dengan ilmu pengetahuannya dan lain-lain. Terus terakhir, manusia yang tidak melakukan hal-hal yang makruh adalah baik ke baik atau menjelaskan orang baik yang memang baik dan terlahir untuk menjalankan kebaikan. Bukan berarti terlahir menjalankan kebaikan itu dia ditakdirkan untuk menjalankan kebaikan. Jadi dia itu sudah menghilangkan hal-hal makruh atau hal-hal yang bersifat tidak baik baginya. Tidak mendatangkan kebaikan. Jadi dia cenderung kepada kebaikan, menjalankan diri tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia sudah mulai memikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain, yaitu tentang keberagaman bangsa dan kemaslahatan umat manusia. Hanya seperti itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah. Kebenaran hanyalah kombinasi antara Allah dan saya, dan kesalahan murni milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.